gumuli hari ini? Tentang masa depanmu? Apa yang kau gumuli hari ini? Engkau belum mendapatkan pasangan hidup? Apa yang kau gumuli hari ini? Sedang tergoncang ekonomimu? Datanglah kepada Tuhan terus menerus. Maka yang kedua, datanglah dengan hancur hati. Percayalah, saya berani jamin 100%, Anda tidak pernah tertidur dalam ruang doa itu. Tidak pernah tertidur, karena kau datang hancur hati. Orang yang hancur hati meneteskan air mata. Mana ada orang hancur hati begini? Tuhan, banyak yang salah aku Tuhan. Ada orang begitu? Dan kau main Tuhan. Awas kau nanti ya. Itu ngancam namanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Hana hanya melakukan, dia datang terus menerus dan datang dengan hancur hati. Mari pergumulan gereja ini Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana tahun mukjizat terjadi. Tahun mukjizat terjadi. Mukjizat yang pertama Bapak Ibu yang akan terjadi nanti adalah bukan kesembuhan, itu bagian bonus. Saya merindukan mukjizat nanti yang terjadi adalah mukjizat di mana tahun itu adalah tahun di mana perubahan karakter anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Bukan pembangunan gereja di Samarinda seberang sana, bukan. Itu nomor sekian. Tapi yang saya rindukan nanti tahun mukjizat pada masa puncaknya, setelah selesai tema-tema ini semuanya, maka Bapak Ibu Anda sampai kepada puncak kedewasaan, maka di sanalah akan kelihatan karakter-karakter yang sangat luar biasa, karakter Kristus yang Anda munculkan. Itu mukjizat terbesar yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan Anda memikirkan karakter tahun mukjizat nanti, akan terjadi kesembuhan luar biasa, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, sakit penyakit disembuhkan, kuasa setan dihancurkan. Itu bagian bonus. Tapi mukjizat yang terbesar yang dimaksudkan, yang saya maksudkan dalam sebuah visi ini adalah karakter Anda dan saya mengalami sebuah perubahan yang dahsyat. Itu mukjizat yang terbesar yang saya rindukan dalam gereja Tuhan di tahun 2022. Itu mukjizat yang terbesar yang kita harapkan. Karena berakar, baru apa? Bertumbuh, baru apa? Berbuah, berpuncak klimaksnya dewasa. Dewasa. Saya mau tanya begini. Kalau siapa di sini ya? Ya, Bu Tuti yang lebih tua di sini. Bu Tuti, kalau Bu Tuti punya anak 6, ya 6. Satu sudah kerja, yang pertama sudah kerja, yang kedua sudah kerja, yang ketiga sudah kerja. Maka ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Yang tiga ini kita anggap sudah dewasa. Apakah yang 3 orang ini ketika di rumah ibu harus suruh lagi dia buat namanya si Petris, anak pertama, Petris, sapu rumah ya? Apakah begitu? Enggak. Anak yang kedua dia sudah ditugaskan cuci piring, buat namanya si Poltak. Mana ada orang Jawa Poltak? Tapi kan ini andai saja. Poltak, cuci piringnya. Kalau dia sudah dewasa, apakah dibuat begitu? Nah, betul nggak? Yang ketiga cewek, buat namanya siapa? Ya si Karisma lah. Karisma, cuci pakaiannya. Sampai mau putus urat leher mamanya, hanya untuk merintahkan. Padahal sudah dewasa. Saya yakin ketika anak Bu Tuti 6, Ibu Tuti lebih memerintahkan tugas-tugas yang berat itu kepada orang yang dewasa. Dan juga karena sudah dibiasakan dan dididik, maka orang dewasa tadi ini tanpa diperintahkan sudah tahu apa yang dia kerjakan. Sama halnya dengan gereja ini. Kalau Anda sudah dewasa,
Anda tahu apa yang Anda dan saya harus lakukan dan Anda harus buat dalam gereja ini. Tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Makanya sering saya umumkan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara, kita kan setiap Jumat kasih makan orang gratis. Bagi Bapak Ibu Saudara, bagi siapa yang mau berpartisipasi, mungkin Pak Pendeta aku hanya bisa 50.000 satu bulan, silakan monggo. Pak Pendeta aku hanya bisa 2 bungkus, Pak Pendeta hanya 20.000 satu bulan, silakan monggo. Sebenarnya tanpa diumumkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang sudah dewasa, maka dia ngelapor. Aku bantu sekian, komit tiap bulan. Halo. Itu bukan program saya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan suruh saya kasih makan orang. Yang dimana ketika saya kena COVID tahun 2021 bulan 1, yang dimana 4 tahun yang lalu sebelum tahun 2001, tahun berapa itu? Itu hanya sendiri. Tuhan sudah ngomong sama saya, kasih makan orang. Gereja ini harus kasih makan orang. Gereja ini harus kasih makan orang. Pada saat itu masih banyak duit Bapak Ibu Saudara. Gampang duit waktu itu. Saya kasih tahu sama ibu, Mi, disuruh Tuhan ngasih begini loh. Oh bagus itu. Akhirnya tertunda. Sampai saya kena COVID. Saya doa terus dekat dengan Tuhan. Tuhan itu ngomong lagi, kau harus kasih makan orang. Tapi Tuhan, duitnya tidak ada Tuhan. Kau harus kasih makan orang. Dari mana duitnya Tuhan? Kau harus kasih makan orang. Dari mana duitnya? Karena kalau saya hitung-hitung 1 bulan berapa juta itu Bapak Ibu Saudara? Ada 5 jutaan kah? 6 jutaan 1 bulan. Dari mana duitnya Tuhan? Ini dalam keadaan susah Tuhan. Lakukan saja. Saya cerita sama ibu, Mi, Tuhan itu berkali-kali ngomong sama saya, harus kasih makan orang. Makanya mulai sekarang kita lakukan. Tapi duitnya dari mana? Kalau sudah Tuhan yang suruh lakukan. Pertama berapa Bu Tuti? 50. Telepon Bu Tuti, 50 dulu lah ya. Oke. Dan puji Tuhan beberapa bulan kemudian naik menjadi 100. Kuumumkan kepada jemaat, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau sama-sama kita kasih makan orang, yang mau dengan sukarela, untuk apa? Mungkin engkau bisa hanya sanggup 1 bungkus, mungkin engkau sanggup hanya 2 bungkus dengan nilai nominal hanya mungkin 10.000, mungkin ada yang 50.000, ada yang mungkin 100.000 1 bulan. Kalau kita sama-sama bergerak Bapak Ibu Saudara, kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, kasih makan orang. Dampaknya Bapak Ibu kita tidak tahu seperti apa, tapi ketika Tuhan sudah suruh, maka kubagikanlah ini kepada semua orang. Visi ini Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini pun kutanya, sudah adakah jemaat 5 bungkus yang bantu? Tidak ada sampai sekarang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada? Siapa? Oh ya, ada ya? Ya, puji Tuhan. Berarti sudah ada ya? Oh, puji Tuhan. Itu baru awal itu. Setiap kegerakan gereja ini Bapak Ibu, sebenarnya ketika Anda dewasa, maka Anda punya inisiatif muncul sendiri. Ketika bapaknya sudah lakukan, saya yakin, misalnya si Theo sudah dewasa, bapaknya cuci piring, apa yang kau lakukan Theo? Bantu. Apa yang kau lakukan Eren? Apa? Siapa namanya? Ceri apa? Lerin. Nah, ketika bapakmu yang cuci piring, tapi kalau sudah SMA, banting. Saya kira mau banting bapakmu. Ketika dia sudah SMA, Bapak Ibu Saudaraku, bapaknya cuci piring, paling dia bilang begini, Pak, tidak usah Pak, itu tugasku. Amin. Halo. Kenapa bisa? Karena dia sudah meranjak dewasa. Katakan wow.
Makanya puncaknya nanti itu adalah dewasa. Karena gereja ini akan terjadi kegerakan besar. Kalau Anda tidak dewasa, Bapak Ibu Saudaraku, orang lain yang akan dipakai. Maka persiapkan dirimu dipakai tahun ini melakukan lawatan Tuhan. Tapi engkau harus digiring, dibawa untuk sampai kepada puncak dewasa. Orang yang dewasa tanpa diperintah, dia sudah tahu bertindak, berbuat, dan bersikap apa yang dilakukan. Makanya Alkitab mencatat, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Dan hari ini banyak hal yang harus kita lakukan dalam pelayan kita. Dan tahun mujizat terbesar adalah tahun di mana karakter Anda mengalami sebuah perubahan. Dan tahun yang mujizat yang kedua adalah Gereja Samarinda Seberang kita imani terbangun tahun ini. Kalau saya mikir-mikir, makanya aku banyak sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, memang berat Tuhan. Kalau tidak Anda dewasa, Bapak Ibu Saudaraku, mana Anda bisa sejalan dengan saya? Yang ada nanti Anda ngolok-ngolokin saya. Tuh Bapak Kepala itu. Iman-iman akhirnya apa? Terbentur gitu. Tapi kalau semua beriman, halo? Kalau semua beriman, dahsyat enggak? Dahsyat. Ada mulai ragu, tapi ada yang kasih semangat. Kita pasti bisa, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Jadi saya butuhkan orang-orang yang dewasa sampai kepada puncak di mana tahun klimaksnya tahun mujizat terjadi.